أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat al-zahirah wal batinah yang Allah limpahkan kepada kita bimannihi wa karamih, terlebih khusus nikmat iman wal Islam, nikmatus sunnah, nikmat hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita bitaufiqihi jalla wa ala, sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Terlebih khusus di bulan Ramadan yang wajib kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah untuk meraih keridhaan dari Allah Azza wa Jalla wa rahmatuhu subhanahu wa ta'ala di bulan yang mulia ini, dan mengharap akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilipat gandakan amalan setiap ibadah di bulan Ramadan. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan sore yang mulia ini kita melanjutkan kembali insyaallah taala murajaah kita pada tafsirul Quranul Karim di Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, di mana kita telah sampai pada ayat yang ke-43 fi qaulillahi azza wa jalla falawla idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Yang arti secara umum kita ketahui dari firman Allah Azza wa Jalla tersebut, dari talab perbuatan laula yang semestinya mereka jalankan ketika datang ba'suna, yakni bala dari Allah Azza wa Jalla,
musibah dari Allah Azza wa Jalla, yang dituntut dari perbuatannya adalah tadarru'u, yaitu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, tunduk kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tuntutan dari fi'il yang mestinya dijalankan. Yang jika dijalankan sebagaimana kita ketahui, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan janjinya, pertolongannya, kebaikan yang diturunkan oleh Allah, barakah yang diturunkan oleh Allah, dan diangkat bencana, musibah dari mereka apabila mereka tadarra'u, tunduk kepada Allah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi walakin qasat qulubuhum, sebaliknya hati-hati mereka keras, beku, seperti batu yang keras, waliyadu billah, tidak bisa dinasihati dengan mau'idhah dari ayat-ayat Allah, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sehingga mereka tetap dalam keadaannya menjalankan perbuatan kekufuran dan kesyirikan, demikian juga perbuatan-perbuatan kejahatan yang lainnya. Wa zayyana lahumus syaitan, dan syaitan memberikan tazyin kepada mereka. Sampai di sini kita membahas dari keterangan faedah tafsir dari Syekh rahimahullah dari arti umum kata syaitan dalam lughatul Arab, dalam bahasa Arab, yang berarti kullu atin mutamarrid, setiap yang sombong, angkuh dan memberontak. Kullu atin mutamarrid kainan ma kana, siapapun dia yang sombong, angkuh, memberontak, menentang, secara umum dalam bahasa Arab disebut syaitan, baik dari manusia, demikian juga dari jin atau selain keduanya. Dari manusia misalnya, dalil dalam firman Allah Subhanahu wa taala, keumuman kata syaitan yang berarti para pembangkang, orang-orang yang angkuh dan sombong, disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah fi qaulillahi azza wa jalla, ayat yang ke-14, wa idza khalau ila syayatinihim ay uttatihim al-mutamarridin. Ketika mereka kembali, orang-orang munafik, kepada syayatinihim, kepada syaitan mereka, jadi pembesar mereka, ru'asail kafarah, min ru'asail kafarah, dari pembesar-pembesar orang-orang kafir yang sombong, yang angkuh, yang menentang, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini di antara dalil yang disebutkan oleh Syekh dari kata syaitan yang dalam bahasa Arab secara umum berarti para pembangkang, yang sombong, yang angkuh, bisa dari manusia atau dari kalangan jin atau dari selain keduanya. Dalil yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-An'am ayat yang ke-112, fi qaulillahi jalla wa ala syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din yukhrufal qawli gurura. Ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala para syaitan dari kalangan manusia dan jin yang mereka mengatakan pada satu dengan yang lainnya yukhrufal qawli gurura, mentalbis perkataan, menyamarkan, mencampurkan antara al-haq dan batil untuk menipu manusia. Kemudian dinukil hadis oleh Syekh rahimahullah, qad jaa hadis an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam anna minal insi syayatin. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, semua dari jalan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu wa ardahu, yang dinukil juga oleh Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam tafsirnya. Hadis ini secara rinci dijelaskan bahwa Abu Dzar ketika itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Maka Abu Dzar kemudian duduk, fajalastu. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, hal shallait? Apakah engkau sudah salat? Maka Abu Dzar menjawab, belum. Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya, kum fasalli, berdirilah dan salatlah. Faqumtu fasallaitu thumma jalastu. Abu Dzar kemudian berdiri menjalankan salat dan duduk kembali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun kemudian bersabda kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, ta'awwad billah min syarri syayatinil insi wal jin. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada Abu Dzar dalam sabdanya, wahai Abu Dzar, berlindunglah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dari kejahatan syayatinil insi wal jin, para syaitan dari kalangan manusia dan syaitan dari kalangan jin. Ini hadis juga menegaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syayatin secara umum dalam bahasa Arab, yang secara umum dalam bahasa Arab berarti yang angkuh, yang sombong, yang menentang, itu bisa dari golongan manusia dan juga dari golongan al-jin. Di manusia disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam ada dari mereka syayatinul ins, para syaitan dari kalangan manusia yang menyeru kepada naru jahannam, yang menyeru kepada kejahatan, waliyadu billah min syarrihim. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar
hamba-hamba kaum muslimin mereka berlindung kepada Allah dari kejahatan syayatinul insi wal jin, kejahatan syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza khalau ila syayatinihim, demikian juga dalam ayat Allah syayatinal insi wal jin, dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada Abu Dzar untuk berlindung dari kejahatan syayatinul insi wal jin. Ini menegaskan kepada kita bahwa syaitan itu ada dari kalangan manusia dan juga ada dari kalangan jin. Wa qala rahimahullah, wa min itlaq asy-syaitan ala ghairi al-insi wal jin haditsu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kalbul aswad syaitan. Adapun kata syaitan secara umum yang berarti yang angkuh, yang sombong, yang memberontak, yang bukan dari kalangan manusia dan jin, ada disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yakni anjing hitam itu adalah syaitan. Yang kita bisa melihat dari syarah hadis tersebut untuk mengambil faedah di dalamnya. Kenapa Rasulullah SAW memutlakkan kata syaitan pada al-kalbul aswad, anjing hitam. Dari sini kita bisa mengetahui sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, makna secara umum kata syaitan dalam bahasa Arab, yang meskipun hakikat dari syaitan dari kalangan jin itu dari keturunan iblis wa dzurriyyatih, li'anna dzurriyyata iblis syayatin, keturunan dari iblis itu para syaitan. Yaf'aluna kama yaf'al, mereka para syaitan tersebut berbuat menjalankan tipu dayanya seperti iblis. Na'anahullah. Ini sebagaimana dalil yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Apakah kalian mengambilnya dan keturunannya sebagai aulia min duni, wali selainku, selain Allah Subhanahu wa taala, dari mereka iblis dan keturunannya syayatin al-jin, yang mereka sesungguhnya hakikatnya adalah musuh bagi kalian. Bi'sa lidzalimina badala. Jadi dalil yang menyebutkan bahwa syayatin itu dari dzurriyyah iblis, dari keturunan iblis la'anahullah. Ini makna secara umum dari kata syaitan. Makna secara umum dari kata syaitan dalam bahasa Arab. Syekh rahimahullah juga menjelaskan dari rincian dari sisi saraf yang antum bisa murajaah dari dua penjelasan para ulama yang masyhur, yang dinukil juga keterangan dari Syibawai, ahli lughah yang masyhur. Kata syaitan terjadi
perbedaan pendapat dari pecahan kata syaitan secara tasrifnya. Yang masyhur di kalangan para ulama menjelaskan bahwa kata syaitan asluha min syatana. Jadi kata syaitan itu asal katanya dari syatana. Fa fi'ilnya shin, ain fi'ilnya ta, lam fi'ilnya nun. Fa'ala berarti syatana. Shin fa fi'il, ta ain fi'il, nun lam fi'il. Syatana. Yang artinya dari tasrif masyhur dari para ulama ini, kata yang diambil dari asal kata syatana, maknaha ba'uda, yakni jauh. Fakullu syai'in syatana fahuwa ba'idun jiddan. Setiap perkara yang syaitan disebut syaitan itu adalah sesuatu yang jauh sekali. Ba'ud. Dinukil bait syair oleh Syekh rahimahullah, na'ti bisu'ada anka nawasyutuni. Kata nawasyutuni dari syatana berarti ba'idah. Dijelaskan kemudian oleh Syekh rahimahullah, wa munasabatuha litasmiyah hiya bu'duhu an rahmatillah. Dari kata syatana yang berarti ba'uda, jauh sekali, hubungannya penamaan dan arti makna kata syatana dengan syariat menjelaskan akan jauhnya syayatin dari keturunan iblis an rahmatillah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Dan kita mengetahui bahwa rahmat Allah meliputi segala sesuatu secara umum. Orang-orang beriman demikian juga di luar mereka, hewan dan yang lainnya, mereka mendapatkan secara umum rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syaitan dan bala tentaranya min dzurriyyati iblis, ini jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Ini hubungannya kata syatana dari keterangan para ulama ahlul lughah yang masyhur, yang berarti ba'uda, yakni jauh, yakni jauhnya dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-qawlu tsani, pendapat dari ahlul lughah yang kedua, kata syaitan itu asluhu min madah syata yusyitu, dari tasrif syata yusyitu, yang berarti halak. Jadi orang Arab kalau mengatakan syata yusyitu, ida halak, hancur, binasa, itu kata syata yusyitu, wal iyadu billah. Wa alaihi fa innama summiya syaitanan li halakihi, wal iyadu billah, li'annahu halikun mukhallad yaumal qiyamah fi adabillah. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, penamaan ini sesuai dengan artinya. Syaitan yang artinya binasa, hancur, karena binasanya syaitan. Mukhallad yaumal qiyamah fi adabillah, mereka akan
dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Jahannam. Penduduk asli naru Jahannam adalah di antaranya mereka para syaitan dari dzurriyyah iblis, orang-orang kufar yang kafir kepada Allah, para pengikut syaitan. Mereka akan kekal selama-lamanya fi nari Jahannam wal iyadu billah. Jadi pendapat yang kedua dari ahlul lughah secara tasrif, kata syaitan dari syata yushitu, yani yamut wa yuhlik, binasa, hancur. Itu karena syaitan dari dzurriyyah iblis binasa, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kekal selama-lamanya fi nari Jahannam. Ini istiqaq dari pecahan secara tasrif kata syaitan dari dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Yang kedua-duanya artinya sesuai dari kata syaitan dalam bahasa Arab. Yang pertama ba'ud artinya dari syaitana, karena jauhnya syaitan iblis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wal iyadu billah. Yang kedua dari kata syata yang artinya mat wa halak, yamutu wa yuhlik, binasa dan hancur. Binasanya syaitan karena diadab oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah, kekal selama-lamanya di neraka Jahannam. Sedangkan dalam ayat yang mulia ini, wa yuzina lahumus syaitanu ma kanu ya'malun, Syekh rahimahullah menjelaskan wal muradu bis syaitan huna jinsus syaitan wa huwa iblis wa dzurriyyatuh wal iyadu billah min tadlilihim. Maksudnya adalah jenis dari syaitan, dari keturunan iblis, wal iyadu billah, min tadlilihim, dari penyesatan yang terus ila yaumil qiyamah yang dilakukan oleh iblis dan para tentaranya, para syayatin, baik dari kalangan al-jin, demikian juga syayatin, para syaitan dari kalangan al-ins, yang mereka semua menyuruh manusia ke neraka Jahannam, ke perbuatan-perbuatan kejahatan, memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka telah bersumpah di hadapan Allah Jalla wa ala. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ini sumpah syaitan di hadapan Allah Jalla wa ala. Mereka akan terus memberikan tazyin kepada manusia sebagaimana ayat yang mulia ini, zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun, dihiasi al-haq sehingga dihiasi dengan racun-racun syubhat sehingga samar, atau sebaliknya wal iyad billah al-haq dikatakan sebagai al-batil, dan sebaliknya al-batil dari dosa dan kejahatan dihiasi yang akhirnya samar dari hakikat batilnya, dari hakikat jahatnya, atau sampai pada tingkat kebatilan itu dikatakan al-haq. Kebatilan itu dikatakan al-haq, kebenaran. Yang salah dikatakan benar, yang benar sebaliknya dikatakan salah. Ini termasuk dari tazyinus syaitan, yang dia telah bersumpah akan menyesatkan manusia, memberikan tazyin kepada manusia ila yaumil qiyamah seluruhnya. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan illal mukhlasun, kecuali orang-orang yang mukhlis, yang mereka tidak bisa disesatkan
disimpangkan oleh syaitan la'anahullah. Semua al-ma'asi, kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan terus mencari pengikut sebanyak-banyaknya dari kalangan manusia, al-jin, untuk berpaling mengikuti jejak mereka, menentang Allah, menentang Rasulnya dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh bin Baz rahimahullah, yang termasuk murid dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, menjelaskan dari makayidus syaitan, termasuk dari tipu daya syaitan. Di antaranya syaitan apabila menghembuskan hiasan-hiasan syubhat kepada manusia, setelah manusia mereka terjatuh dalam dosa dan maksiat sampai pada tingkat kekufuran, kesyirikan atau maksiat yang lainnya, dia kemudian berlepas diri, menyelamatkan dirinya, berlepas diri. Setelah manusia terjatuh, tergelincir dalam kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan berlepas diri dari kekufuran mereka, kesyirikan mereka, waliyadu billah, perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh kaum ahlul bid'ah. Syaitan berlepas diri. Dan tipu daya ini telah zahir sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim dari ayat yang dinukil oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Dari syaitan mendahirkan dari syubhat untuk manusia terjatuh pada kekufuran, pada kesyirikan, pada perbuatan-perbuatan maksiat, didahirkan perkara-perkara yang dilihat itu adalah manfaat. Padahal sebaliknya, bukan perkara yang memberikan manfaat. Dihiasi perkara batil, perkara kesyirikan, kekufuran, memerangi Allah Subhanahu wa taala, memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang memberikan manfaat. Dinukil dalil oleh Syekh bin Baz rahimahullah pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, dari perkataan mereka syayatin, dzurriyyah dari iblis yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badr, melihat malaikat-malaikat Allah, junudullah, karena mereka memang diberikan an-nadarah, bisa melihat apa yang manusia tidak lihat. Ketika mereka dalam perang Badr melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qaid, pemimpin dalam tentara orang-orang yang beriman, dengan pasukan dari malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, syaitan mengatakan apa? Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk makayidus syaitan, min makayidis syaitan, tipu daya syaitan. Syaitan mengatakan demikian, itu dusta. Ini sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh para ulama. Takallama an-nas fi qawli aduwillah inni akhafullah. Panjang para ulama menjelaskan apa yang Allah abadikan dari perkataan mereka para syayatin ketika melihat Rasulullah, melihat tentara-tentara Allah dari malaikat yang diturunkan dalam perang Badr. Syaitan mengatakan inni akhafullah, dia lari, syaitan lari dari pasukan orang-orang musyrikin yang kalah dalam peperangan Badar. Syaitan dalam keadaan lari dan mengatakan inni akhafullah.
Banyak dari para ulama yang menegaskan bahwa perkataan syaitan inni akhafullah, aku takut kepada Allah, ini hanya makayid syaitan, tipu daya syaitan belaka. Dia dusta mengatakan yang demikian. Hakikatnya syaitan mengatakan demikian untuk lari, berlepas diri. Ini hakikatnya. Syaitan mengatakan demikian, inni akhafullah, aku takut kepada Allah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Dia ingin lari, berlepas diri dari adab Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berlepas diri dari mereka yang telah dijerumuskan oleh syaitan dari kalangan musyrikin, dari kalangan orang-orang kufar yang memerangi Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berlepas diri. Jadi kalau sudah banyak manusia yang terjatuh, tergelincir dalam kekufuran, dalam kesyirikan, yang mereka telah terperangkap dengan tipu daya syaitan, mengikuti jejak langkah syaitan yang mereka terus gencar menyesatkan manusia kepada kekufuran, kesyirikan, kebidahan dan perbuatan ma'asi wa dzunub. Setelah manusia terjatuh di dalamnya, terperangkap dalam kekufuran, kesyirikan, dosa dan maksiat, syaitan mereka lari, berlepas diri setelah banyak menjerumuskan manusia, mendapatkan pengikut-pengikut dari kalangan manusia. Jadi ungkapan inni akhafullah itu min makayidis syaitan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari tipu daya syaitan. Seakan-akan dia terlihat takut kepada Allah, padahal tidak. Hakikatnya dia ingin berlepas diri. Unduru hafizakumullah, kita bisa melihat faedah yang dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan akan bahaya tipu daya syaitan la'anahullah. Jadi seakan-akan kalimat inni akhafullah terlihat baik. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia dusta mengatakan yang demikian. Bohong besar dia mengatakan demikian, karena hakikatnya syaitan ingin lari dan berlepas diri setelah menyesatkan sekian banyak manusia. Dalam peperangan Badar, orang-orang musyrikin dengan gagahnya memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan gagahnya memerangi orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjerembab dalam kekufuran, dalam kesyirikan, dalam permusuhan kepada Allah dan Rasulnya dari manusia, maka syaitan lari, berlepas diri setelah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Nah, faedah yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, demikian juga syayatinul ins, para syaitan dari kalangan manusia, sifatnya sama dengan syayatinul jin dalam ayat yang mulia ini. Dijelaskan oleh Syekh bin Baz, hakada ahlul khabith yad'uuhum ilal batil wasyarr. Jadi para dai-dai yang khabith, yang busuk, yang jelek, yang menyeru kepada syayatin, yang menyeru ke neraka jahanam, mereka menyeru kepada kebatilan, mereka menyeru kepada kejahatan. Ketika manusia sudah terjatuh dalam seruannya kepada kebatilan, kepada bid'ah, waliyadu billah, kepada kekufuran, kepada kesyirikan, maka dai-dai tersebut kemudian berlepas diri setelah membinasakan banyak manusia, banyak kaum muslimin terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, perbuatan bid'ah dari amalan-amalan ibadah. Mereka kemudian berlepas diri, lari
sebagaimana sifatnya para syayatinul dari kalangan dzurriyyah iblis la'anahullah. Makanya kita mesti hati-hati dalam beragama. Jangan dibodohi dengan para pemimpin-pemimpin yang yang menyeru umat bukan kepada al-khair, kebaikan, tetapi sebaliknya kepada syarr. Jangan sampai kita taklid kepada siapapun tanpa adanya dalil syar'i yang membimbing kita dalam beragama. Karena para syayatinul ins, mereka akan berlepas diri ketika pengikutnya telah terjatuh dalam perbuatan-perbuatan menyimpang dari syariat, perbuatan-perbuatan bid'ah. Ini bahayanya ketika seorang bodoh dan jauh dari bimbingan syariat, tidak belajar agama, akan mudah dijerumuskan oleh para du'atus su', mereka dai-dai yang jelek, yang menyeru tidak kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi menyeru kepada dirinya, menyeru kepada kelompoknya, kepada golongannya, bahkan menyeru kepada perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata itu adalah dosa dan perbuatan bid'ah dalam agama. Setelah itu mereka akan berlepas diri sebagaimana berlepasnya syayatin dari perbuatan orang-orang musyrikin yang memerangi Allah, yang memerangi Rasulullah, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga ikhwatal iman rahimakumullah, termasuk dari makayid syaitan perbuatan kesyirikan yang nyata-nyata itu adalah kesyirikan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dihias oleh syaitan fi surati ta'dim. Apa yang didahirkan oleh syaitan dalam rangka apa? At-ta'dim, mengagungkan, dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan. Ini kalimat-kalimat yang disamarkan oleh syaitan, mengagungkan, memuliakan, menghormati, memuliakan para nabi, mengagungkan para nabi, para ulama atau para ustadz, sampai nantinya pada tingkat menyembah, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya. Ini bahaya jika seorang jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, yang ini perkara yang sangat besar berkaitan dengan keimanan dengan asma wa sifat, keimanan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang terjadi di kalangan ahlul kalam, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah. Mereka dalam mengingkari sifat-sifat Allah tidak secara langsung bahwa Allah itu maha mendengar, Allah di atas arsy, tidak secara langsung mereka mengingkari, tetapi diberikan hiasan oleh syaitan apa, dengan kata apa? Litanzih, dalam rangka mensucikan Allah. Jangan kita menetapkan sifat Allah yang secara zahir sama dengan manusia. Allah mendengar, manusia juga mendengar. Allah memiliki kekuasaan, demikian juga manusia memiliki kekuasaan. Kita tidak boleh menetapkan sifat-sifat tersebut karena sifat itu sama dengan sifat manusia. Litanzih, ini yang dilahirkan oleh syaitan. Dalam rangka untuk mensucikan Allah, maka sifat-sifat yang zahirnya sama dengan sifat makhluk, dengan sifat manusia, tidak boleh kita nisbahkan, kita sifatkan sifat itu kepada Allah Jalla wa'ala. Unduru hafizakumullah bagaimana tazyinus syayatin,
tipu daya syaitan, hiasan syaitan dengan syubhat-syubhatnya, dengan racun-racunnya memperdaya banyak dari kaum muslimin. Dalam hal ini adalah perkara yang besar, yakni asma wa sifat. Ini perkara yang banyak menggelincirkan kaum muslimin dari keimanan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita wajib beriman tanpa mentakwilnya, tanpa menyimpangkan arti dan maknanya ketika Allah menyampaikan bahwa Allah Sami'un Basir, melihat, mendengar dan melihat. Tsumma stawa 'alal 'arsy, Allah di atas arasy-Nya. Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah Azza wa Jalla terbentang luas memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita wajib untuk beriman secara zahirnya. Adapun hakikat bentuk dari sifat-sifat tersebut, akal kita manusia sangat-sangat terbatas, banyak cacat, banyak kelemahan, tidak akan bisa sampai. Bagaimana bentuknya? Dari sifat rahmat Allah yang maha luas, sifat melihatnya Allah yang meliputi segala sesuatu, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Demikian juga Allah menghabarkan di atas arasy-Nya. Bagaimana bentuk Allah di atas arasy-Nya? Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Allahu a'lam binafsihi. Allah yang lebih alim mengetahui dirinya sendiri. Kita serahkan kepada Allah Azza. Kita mengimani sifat itu. Kaifiyahnya kita imani. Adapun yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala hakikat dari sifat tersebut. Nah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, mereka mentakwil dengan arti yang lain, yang hakikatnya itu adalah menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dengan hiasan apa yang dilahirkan oleh syaitan dalam rangka at-tanzih, mensucikan Allah. Ini hiasan yang sangat indah yang bisa dimakan oleh kaum muslimin, yang bisa diterima oleh kaum muslimin. Kemudian akalnya bermain. Masa Allah di atas arasy? Berarti Allah butuh kepada arasy, Allah butuh kepada makhluk, Allah bertempat. Dan pemikiran-pemikiran akal yang bebas, kebebasan akal tersebut syaitan masuk di dalamnya. Akan mudah memperdaya dari sebagian besar kaum muslimin dalam keimanannya pada sifat-sifat Allah. Yang dituntut kepada kita mudah, sahal. Kita tetapkan sifat Allah secara zahir, biduni kaif, biduni ta'wil, biduni tahrif, dengan tanpa kita mentakwil, menafsirkan artinya tidak sesuai dengan bahasa Arab, mentahrif, menyimpangkan artinya, diganti dengan arti lain, atau bahkan waliyadzubillah menta'dil, menolak dari sifat-sifat Allah sebagaimana kelompok kaum Jahmiyah yang menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu seakan-akan seperti benda yang tidak bersifat. Benda yang tidak bersifat itu adam, tidak ada wujudnya. Jadi kaum muslimin menyembah pada sesuatu yang tidak memiliki apapun sifat. Ini pengkaburan sesungguhnya yang dimaukan oleh syaitan, syubhat racun yang dimaukan oleh syaitan la'anahullah, untuk menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang demikian ikhwatal iman rahimakumullah banyak menggelincirkan dari kaum muslimin dari syubhat tazyin dari syaitan, apa yang dilahirkan kata-kata manis dari syaitan, sampai pada urusan keimanan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah sekalipun banyak memperdaya kaum muslimin. Nasallallahu salama wal afiyah. Awamul muslimin demikian juga para duatnya. Tidak sedikit dai-dai yang dijadikan idola di zaman kita sekarang ini di media-media sosial, yang tampilannya nyunnah, yang hafalan Al-Qur'annya banyak, yang cerdas,
yang ngomongnya tanpa dipikir terus keluar dari lisannya, yaitu dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah keimanan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, banyak yang menyimpang dan hakikatnya berakidah akidah Asy'ariyah yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menyimpangkan artinya, mengganti artinya dengan arti yang menurut mereka termakan dengan tajyin dari syaitan, at-tanzih, mensucikan Allah. Jangan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah kabarkan sifat itu sama dengan makhluk. Ini kan bisa diterima tajyin yang demikian. Padahal apa yang dimaukan oleh Allah sangatlah mudah, sahih. Kita wajib mengimani sifat Allah sebagaimana lahir ayat tersebut Allah kabarkan, dengan tanpa mentahrif, mengganti, dengan tanpa menolak, mentaktil sifat-sifat tersebut atau mentakwilnya, mengganti dengan makna yang lain. Ini juga perkara yang termasuk makayidu syaitan. Wa zayyana lahumus syayatin asyaitan ma kanu ya'malun. Termasuk dari makayidu syaitan, tipu daya syaitan la'anahullah, dalam perkara-perkara yang termasuk usul pokok dalam agama, yakni keimanan pada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memperhatikan bagaimana al-ijl dari kaumnya Nabi Musa, yang ditinggal oleh Nabi Musa, yang pada akhirnya mereka terperdaya dengan makayidu syaitan, dengan tipu daya syaitan la'anahullah. Mereka akhirnya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi perbuatan-perbuatan bid'ah. Wah, ini yang banyak kaum muslimin tergelincir padanya. Demikian juga para duatnya dari duat ahlul bid'ah. Bahkan menggunakan dalil-dalil dari Al-Quran, menggunakan dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan, menguatkan paham bid'ahnya. Ini sangat berbahaya. Waliyadu billah. Nyata-nyata itu adalah perbuatan bid'ah, tetapi dibahas sedemikian rupa, dibawakan dalil sampai terlihat perkara bid'ah tersebut adalah sunnah. Bahkan dibela mati-matian, rela untuk berperang, rela untuk memusuhi siapa yang mencerca atau merendahkan apa yang dia yakini, perkara bid'ah yang menurutnya keyakinannya adalah al-haq. Sebaliknya yang hak dikatakan sebagai perkara batil, sunnah dikatakan sebagai bid'ah, sehingga dimusuhi orang-orang ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini hati-hati perkara tazyin dari syayatin al-ins, demikian juga al-jin, dari syaitan manusia, demikian juga syaitan dari kalangan jin. Perkara yang sangat-sangat halus, bagaimana syaitan memperdaya dengan tipu dayanya pada manusia, dipalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui memerintahkan kepada Abu Dar untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan syayatin al-ins wal jin, minal ins wal jin, para syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Ini perkara yang kewajiban kita tulabul ilmi untuk dakik dalam masalah, karena terkadang dalil-dalil yang dibawakan dalam rangka untuk mengokohkan perbuatan bid'ah bisa jadi digunakan dalam perkara-perkara sebaliknya, atau dalam perkara-perkara yang cukup pelik yang mestinya kita serahkan kepada para ulama. Ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada pemerintah,
dihadapkan dengan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, ini 11-12 bisa seorang Nasrullah salama wal afiyah terpental, tergelincir, yang kemudian keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala, keluar meninggalkan ibadah-ibadah yang semestinya dijalankan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Asy-syaitanu qala rahimahullah yuzayyinu lil kafarah wal usah a'malahum al khabithah. Jadi syaitan itu memberikan hiasan tipu daya pada pelaku-pelaku kekufuran dan pelaku-pelaku maksiat, diberikan hiasan tipu daya pada amalan-amalannya yang khabithah, yang jelek, yang hina, yang rusak. Wa dzalika at-tazyin innama huwa bil waswasah yuwaswisu lahum wa yanfuthu fi qulubihim ma yujazzinu lahum bihi al-ma'asi wal kufur wal iyadu billah. Tazyin yang diberikan oleh syaitan, tipu daya, memberikan keindahan dari amalan batil menjadi hak, diyakini menjadi hak atau sebaliknya, itu dengan waswas yang dilontarkan oleh para syaitan dari kalangan jin, demikian juga dari kalangan manusia, yuwaswisu lahum, dan juga melontarkan di hati-hati manusia dari hiasan-hiasan yang menipu sebagai tipu daya, makar, kaid dari syaitan, tipu daya dari syaitan, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kekufuran, dari perbuatan-perbuatan maksiat dan kekufuran, demikian juga perbuatan-perbuatan bid'ah wal iyad billah. Berapa banyak mereka yang meyakini perbuatan batil itu adalah hak, seyakin-yakinnya, illa man hadahullah, kecuali yang mendapatkan hidayah dari Allah azza wa jalla. Para penyembah berhala, para penyembah syaitan, mereka yang berkecimpung dalam sihir dan perdukunan, mereka meyakini bahwa apa yang mereka perbuat adalah jalan kebenaran, kecuali mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pelaku-pelaku bid'ah, mereka meyakini bahwa perbuatan bid'ah yang mereka lakukan adalah hak, kebenaran, dan syaitan memberikan tazyin di dalamnya, tipu daya, dicarikan, dibisikkan padanya dalil-dalil dari hadis, dari Al-Quran untuk ditarik, bisa mendukung perbuatan bid'ah yang ada pada mereka. Wal iyadu billah. Wa hada makna qaulu subhanahu wa ta'ala wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Di samping mereka keras hatinya, juga syaitan memperdaya mereka, memberikan tazyin kepada mereka dari perbuatan-perbuatan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, dari murajaah tafsir Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada ayat berikutnya, yakni ayat yang ke-44 dalam surat Al-An'am. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.